Korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara dirawat di sejumlah rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat. Saat ini kami berada langsung di Rumah Sakit Yarsi yang di sini informasinya masih ada 14 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi ini. Dan saat ini sedang ada kedatangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, didampingi oleh Direktur Rumah Sakit Yarsi. Saat ini masih ada beberapa, total masih ada 13 korban yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Kami akan mencoba untuk melihat dan ikut dari Wagub Rano Karno untuk melihat kondisi dari korban. Kami akan mencoba. Dan saat ini Wagub dari Rano Karno juga didampingi oleh Direktur dari Rumah Sakit Yarsi akan melihat kondisi dari korban. Kita akan temukan faktanya. Pemirsa, saat ini tim Fakta sudah di ruangan ICU untuk mencoba melihat, karena tadi juga dari Wagub dari Rano Karno sudah tiba di ruang ICU untuk melihat kondisi korban saat ini, karena memang masih ada 13 korban yang dirawat dan satu sudah dipulangkan per hari ini. Bapak punten, saya Tika dari TV One, turut prihatin Pak atas apa yang terjadi terhadap anak Bapak. Turut prihatin sekali atas kejadian ini Pak. Kami mendengar bahwa kondisinya masih di ruang ICU. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, kondisi sekarang saat ini masih dalam observasi intensif, jadi masih ada di ICU. Soalnya kemarin pasca operasi besar, ternyata hari ini juga semalam di ronsen ditemukan masih ada 2 paku, sehingga akan dilakukan operasi lagi. Besok rencananya hari ini tidak jadi karena HB-nya masih di bawah standar, jadi baru besok rencana mau dioperasi ulang. Kondisi Adil belum sadar? Dia sadar, cuman memang sengaja ditidurkan. Jadi kalau disentuh, dibangunin bisa. Cuman saat ini supaya untuk dia nggak bergerak banyak, sengaja menurut dokter itu diistirahatkan. Kalau boleh sedikit cerita, apakah anak Bapak ataupun Bapak sendiri mengenal terduga pelaku ini? Kan sudah beredar begitu ya? Sebetulnya pas kejadian, pas dibawa ke rumah sakit di IGD, saya datang sempat cerita anaknya ke saya. Itu ya sama sekali nggak kenal pelaku, karena kan juga isu yang beredar pelaku itu kelas 3 ya. Sedangkan anak saya baru masuk di kelas 10. Berarti kan jaraknya juga kelas 3 sama kelas 1 kan jauh. Kelas 12, anak saya kelas 10. Berarti Adli dengan terduga pelaku ini tidak mengenal ya Pak? Tidak mengenal sama. Baik Bapak, terima kasih banyak, turut prihatin. Semoga Adli bisa segera dipulihkan kembali HB-nya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak udah memberikan kesempatan untuk tim Fakta untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit. Semoga Adli bisa segera pulih dan bisa kembali aktivitas ya Pak ya. Amin amin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 ini mendapat perhatian khusus pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anak lagi nangis-nangis begitu, semuanya kayak nggak peduli kita. Ya Allah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkapkan telah menurunkan tim untuk mendalami motif terduga pelaku melakukan teror. Bang Dul, mau sedikit penegasan. Kalau memang benar ini ada unsur bullying, bagaimana komitmen dari Pemprov? Ya, kita akan evaluasi, tadi kan saya sampaikan, kita akan berikan evaluasi sistem pengamanan di sekolah-sekolah. Saya juga masih berpikir tentang apakah ini dampak dari bullying ya, bisa begini. Saya agak ragu, bukan unsurnya itu. Pasti ada unsur lain, tapi saya nggak bisa kasih jawaban. Sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah? Belum. Ini kan masih itu, karena kita serahkan tentang
jawaban itu lebih banyak kepada kepolisian. Tapi sudah ada membuka komunikasi ya soal komitmen bullying itu? Oh iya, di dunia sekolah, tentu. Ya? Kita sudah turunkan tim psikologi kok. Oke, Ya. siap. Terima kasih Bang Duk. Oke. Pemirsa, saat ini tim Fakta TV One berkesempatan untuk menanyakan langsung statement dari pihak rumah sakit IRC yang saat ini 3 hari setelah ledakan terjadi masih ada beberapa korban yang dirawat dan juga masih berada di ICU. Selamat malam Dokter Muhammadi. Selamat malam. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kita Fakta TV One untuk menanyakan soal update perkembangan dari para korban atas ledakan ini. Pak, boleh diceritakan 3 hari setelah ledakan ini, saat ini kondisi korban sudah bagaimana dan sudah ada berapa korban yang saat ini masih dilakukan perawatan? Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi saya tadi lapor ke Pak Wagub DKI bahwa hari ini per tanggal 7 ya, tanggal 7 jam 4 sore tadi kita update itu ada 19 orang total yang telah dirawat di rumah sakit YRC. 3 orang sudah dipulangkan rawat jalan, jadi tidak kita rawat inap. Sisanya ada 16 orang yang kita masih rawat inap. 1 orang masih di ruang intensif sejak hari pertama masuk rumah sakit. Nah, yang satu ini mungkin yang agak kritis, yang masih dalam pengawasan dan kita akan rencanakan ada prosedur operasi keduanya besok. Sedangkan yang sisanya 15 lagi itu sedang kita siapkan untuk diagnostik tata laksana tuli mendadaknya ini yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur. Jadi kita ada rencana untuk melakukan pemeriksaan audiometri termasuk pemberian terapi hiperbarik. Jadi menggunakan tekanan oksigen untuk memperbaiki ketulian mendadak yang tidak ada kerusakan gendang telinga ya. Itu insya Allah mungkin ada sekitar dari 16 itu 15 yang dirawat inap dikurangi 6, jadi 9 yang mungkin akan dilakukan lanjutan hiperbarik tadi ya. Yang 6 yang ada kebocoran akan kita evaluasi dulu dengan tim dokter. Boleh sedikit ditegaskan sekali lagi dokter, ini yang satu yang masih di intensif di ICU, kondisinya seperti apa? Kondisinya saat ini stabil dalam terapi dan DPO ya, diberikan pemberian obat, jadi ditidurkan pasiennya sampai saat ini. Karena kita mau persiapkan operasi kedua dan manajemen nyerinya juga. Kalau secara tanda vital sudah perbaikan dari sebelumnya dan itu kemarin ada kerusakan organ yang dilakukan evakuasi pada hari pertama operasi segera saat pasien datang. Terima kasih Dokter Muhammadi dan juga pihak-pihak dari Rumah Sakit IRC. Kita akan temukan fakta-fakta selanjutnya. Dimas, boleh sedikit cerita nggak Dimas pada saat hari kejadian itu gimana Dimas kejadiannya? Di posisi kita lagi dengerin khutbah di masjid. Saat berdoa, tiba-tiba terjadi ledakan dari tengah. Terus saya udah nggak ingat apa-apa lagi.